Di sebuah kota kecil Parepare, tumbuh seorang pemuda bernama Baharudin Yusuf Habibie. Lahir pada 25 Juni 1936, ia dikenal karena inovasi dalam teknologi dan pengabdiannya untuk memajukan industri penerbangan. Habibie juga terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai istrinya, yaitu Ainun. Hasri Ainun Besari lahir pada 11 Agustus 1937 adalah istri dari Baharudin Yusuf Habibie. Ia berprofesi sebagai dokter dan seorang penuh kasih. Ainun dikenal karena peran pentingnya mendampingi Habibie selama karirnya. Kisah cinta mereka yang mendalam dan abadi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bandung, tahun 1953 adalah tahun di mana Baharudin Yusuf Habibie, sesosok siswa yang terkenal berprestasi, untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok gadis manis bernama Ainun. Hai Rud. Aduh, kebiasaan. Ada apa? Lagi nggak apa kamu di sini menyendiri terus? Ya terus sama siapa lagi? Aku kesini karena emang suasananya yang nyaman. Kamu sama saja seperti gadis IPA itu, selalu kemana-mana membawa buku. Hah? Gadis IPA? Yang mana toh? Gadis IPA itu banyak hilang. Loh, kamu tidak tahu, anak gadis IPA itu banyak sekali digemari dan disukai oleh laki-laki. Aku tidak mau peduli dan aku tidak mau tahu. Aku yakin setelah kamu melihatnya, kamu akan menarik kata-kata. Ah, sudahlah, kamu merusak suasana saja. Tunggu aku, Ruth. Itu Ainun. Hah? Ainun? Siapa dia? Itu loh Ainun yang terkenal kecantikan dan kepintarannya. Hah? Cantik? Kamu lihat dari mananya? Lebih cantik kan ibu aku. Tatang-tang. Kamu berani gak ngomong jelek di depan dia? Siapa takut? Hei Ainun, kamu itu jelek, hitam, seperti bola Jawa. Apa sih orang Jawa? Gak tahu. Ya udah, terus rambut aja. Ayo lanjut. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Hei kamu, jawab pertanyaan saya. Mengapa langit itu warnanya biru? Kamu? Gak tahu juga, Pak. Habibie, kamu? Tahu lah. Jadi cahaya itu gelombang, merah kuning oranye itu gelombang panjang, sedangkan biru itu gelombang pendek. Atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama biru. Jadi atmosfer itu menahan dan menghamburkan warna biru ke langit. Jadi itu mengapa langit berwarna biru, Pak? Ada satu orang lagi yang bisa menjawab? Ainun, ini sebentar. Coba jelaskan mengapa langit itu warnanya biru. Tapi ini bukan kelas saya, Pak. Jawab saja. Baiklah. Jadi cahaya itu gelombang, merah kuning oranye itu gelombang panjang, sedangkan biru itu gelombang pendek. Atmosfer satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama warna biru. Atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru ke langit. Jadi itulah mengapa langit menjadi warna biru, Pak. Memang jodoh kalian ini. Semenjak kejadian dan pertemuan itu, Habibie dan Ainun mulai sering berkomunikasi. Habibie berencana melanjutkan studinya di Jerman, sedangkan Ainun melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran. Saya melihatmu dari kejauhan. Apakah kamu sedang sakit? Tidak kok, aku baik-baik saja. Yang benar kamu, Rud. Serius? Oh iya, bagaimana perkembangan proyek yang kemarin?
Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Ada beberapa kelengkapan yang belum sampai. Mungkin proyek akan diundur. Apa? Diundur? Bu, Iyo, Saya mau izin dulu keluar. mau kemana kamu, Rul? Mau ke taman dulu sebentar. Oh, tunggu. Sekalian titip yo buat Ainun. Hah? Ainun? Iya, teman masa SMA kamu. Oh, ya udah, aku nurut karena ini perintah ibu ya. Ya. Pergi dulu ibu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya, ada perlu apa? Ainunnya ada, Bu? Oh, ada. Mari masuk. Silahkan duduk. Sebentar ya, Bibi panggilkan dulu non Ainunnya. Iya, Bu. Ainun, Rudi. tambah cantik aja. Sekarang gula Jawa berubah jadi gula pasir ya. Gula pasir. Kamu udah pulang dari Jerman? Ya, Ainun. Ini ada titipan dari ibu aku. Walah, repot-repot. Makasih ya, Rud. Ya, tapi aku sebentar di sininya. Kok buru-buru? Duduk saja di sini. Oh, ya sudah kalau begitu. Udah dan maghrib. Kamu sekalian makan malam di sini aja, Rud. Mama aku masak banyak loh. Pengennya sih gitu, tapi obat aku ketinggalan. Obat? Obat apa? Kamu sakit apa? Saya sakit TBC. Hah? TBC? Penyakit pada tulang ya? Saya tidak mengerti, tapi dokter bilang seperti itu. Oh ya, dengar-dengar Ainun dokter ya? Iya, tapi belum jadi dokter umum sih, Rud. Oh, begitu. Oh iya, Ainun. Besok saya akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu mau tidak? Baiklah kalau begitu. Sampai berjumpa besok ya, saya jemput. Ya, sampai jumpa besok, Rudi. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Rud, kamu kapan mau balik ke Jerman? Bentar lagi Ainun. Ainun mau ikut saya ke Jerman. Maksudmu? Ya menemani saya dan menjadi istri saya. Tapi saya tidak bisa berjanji kamu di sana bisa menjadi dokter atau tidak. Tapi saya juga tidak bisa berjanji untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Tapi saya berjanji untuk selalu menemani kamu. Aku berjanji Ainun, aku akan membahagiakanmu. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati.
aku mau berangkat kerja sekarang. Sepertinya sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Tidak kok, biasanya masih layak untuk dipakai. Daripada menggantinya, lebih baik diberikan untuk perawatan kita nanti. Baiklah, semangat kerjanya hari ini untuk keluarga kecil kita. Ya, Ainun, aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Kamu kenapa, Ren? Sepertinya kamu memikirkan banyak hal. Tidak kok, aku tidak apa-apa. Sebenarnya aku akan kembali ke Indonesia. Aku ada rencana untuk menyusun kerja dan bakal meninggalkanmu dan anak-anak. Bukan meninggalkan. Negara kita membutuhkanmu. Bersyukurlah, ini amanah yang sangat besar. Ya, Ainun, ini saatnya. Gus, tolong ambilkan saya minum. Baik, Pak. Ini Pak airnya. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk. Duh, masalah apa lagi ya ini? Maaf Pak, sebelumnya sepertinya Bapak butuh istirahat karena sudah 2 hari ini Bapak tidak tidur. Lihat Pak, sekarang sudah jam 2 Pak. Gus, baru aja 2 hari. Ada yang lebih penting, Gus, urusan negara. Baiklah Pak, saya seperti ini karena peduli dengan Bapak. Ingat kesehatan nomor 1 Pak. Tidak, urusan negara tetap nomor 1. Ada apa ini? Astagfirullah, Pak. Pak, beristirahatlah. Berapa bulan ini kamu hanya tidur 2 jam loh. Tidak, saya sedang mengerjakan ini dan membuat analisis penting. Kamu bukan robot, Pak. Beristirahatlah. Ya sudah, kamu duluan saja sana mengerjakan pekerjaan rumah. Saya sedang ingin tidak diganggu dan saya sedang mengerjakan pekerjaan ini. Ya sudah, sepertinya pendidikan kamu sekarang adalah bukan keluarga. Aku sangat kecewa, Pak. Waktu demi waktu, hari demi hari yang dilalui. Habibie pergi keluar kota untuk memberikan surat kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat pesawat, namun ditolak. Belum sempat Habibie pulang dari luar kota, Ainun jatuh sakit, dan kabar itu dirahasiakan dari Habibie. Untuk kondisi ibu saat ini, ibu bisa beristirahat dulu di rumah. Baiklah, memangnya penyakit apa yang ada dalam diri saya, dok? Ibu terkena kanker ovarium. Alhamdulillah, kankernya belum cukup parah. Nanti saya berikan resep obat, nanti ibu ikuti saya. Saya tidak mau ada yang boleh tahu tentang semua ini, termasuk suami saya. Baik, Bu. Setelah kepulangan Habibie dari luar kota,
Mereka memutuskan untuk kembali ke Jerman dan melanjutkan hidupnya di Jerman. Tidak lama dari sampainya mereka ke Jerman, Habibie mendapat panggilan dari pemerintah Indonesia untuk bekerja sama di bidang industri. Setelah berdiskusi, Habibie dan Ainun memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mengabdi sesuai dengan janjinya. Dan Habibie memimpin proyek pembuatan pesawat pertama di Indonesia. Bandung, 10 Agustus 1995, akhirnya pesawat pertama diuji, diterbangkan, dan berhasil. Berkat prestasinya yang mengharumkan nama Indonesia, pada 21 Mei 1998, Habibie pun dipilih dan diangkat menjadi Presiden Indonesia. Pak, tidurlah. Ini sudah larut malam. Kamu tidur duluan aja. Tapi kamu butuh istirahat. Aku sedang melihat ini. Ya, sekarang yuk. Bu, buka bu. Bu, Kamu itu pemimpin negara, Pak. Kalau kamu tidak bisa memimpin tubuhmu sendiri, bagaimana kamu bisa memimpin 200.000 orang di luar sana? maafkan aku bu, tapi tugas ini harus segera diselesaikan agar cepat beres. Kamu itu orang keras kepala dan paling susah untuk diberitahu, Pak. Tapi jika waktu bisa diulang kembali, aku akan tetap memilihmu. Bagaimana ini Anton? Masa jabatanku sudah berakhir. Gak apa-apa, Rudi. Ada banyak cara untuk mencintai negeri ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi waktu denganmu sudah terbuang habis, dan juga waktu dengan anak-anak. Sekarang waktu untukmu, Aidan. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku warungi. Ainun, kamu kenapa? Seusai itu
sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Bagaimana dok? Apa yang diderita oleh istri saya? Saya belum tahu pasti Pak, tapi Ibu memiliki penyakit yaitu kanker ovarium dan stadium akhir. Apa? Ini tentang penyakit dok, bukan dengan asal mendiagnosa pasienmu. Ini tidak masuk akal. Permisi Pak. Setelah beberapa hari Ainun dirawat dan Habibie telah mengetahui penyakit Ainun, akhirnya Habibie memerintahkan Nita, sahabat SMA-nya dulu, untuk menyusulnya ke Jerman. Aku ingin pulang, Nit. Aku gak mau mati di negeri orang. Ucapkan aku mencintaimu sejuta kali Setelah berdiskusi, akhirnya Habibie memutuskan untuk membawa Ainun pulang ke Indonesia. Namun tak selepas dulu, kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang Selamat hari pernikahan yang ke-50 Ainun. Terima kasih sudah menemaniku sampai saat ini dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Maafkan aku belum bisa menepati janjiku. Kamu sudah menepati janji kamu. Aku sudah bahagia. Kita akan tetap selalu bersama. Kamu jangan lupa minum obatnya ya. Ainun, Ainun, menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu ku lepasirku? tak ku ucapkan aku Tepat mencintai jam 10 pagi 50 tahun yang lalu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, masih bisa saya melangkah bertemu yang dilahirkan untuk saya dan saya untuk Ainun. Alunan budaya Jawa bernafaskan Islam, menjadikan kita suami istri. Melalui pasang surga penuh dengan kenangan manis, membangun keluarga sejahtera, damai dan tentram, keluarga sakinah.